Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Itu dunia kan ada apa uh, yang bilang perbandingan guru sekarang dengan guru dulu ya kan? Uh, Kalau guru dulu gajinya tahun 1997 itu 135.000 sudah dapat 5 gram emas katanya kan. Jadi kalau sekarang uh, nggak dapat. Jadi aku mau jawab lah ya. Kalau dulu guru itu harus ekstra loh belajar. Untuk menjadi guru harus ekstra belajar loh. Karena apa? Muridnya pintar itu harus tergantung gurunya loh. Isi daripada gurunya ya kan. Karena dulu itu perpustakaan jarang, perpustakaan sekolah jarang, perpustakaan umum pun hanya di kota besar, ya kan, itu pun jarang juga, ya kan, jauh jaraknya. Nah, baru Gramedia pun harus di kota besar, itu pun jarang, jauh jaraknya, ya kan. Nah, jauh jaraknya, walaupun di kota kan jarang dulu di Gramedia perpustakaan umum kan. Nah, paling ada satu-satu ya kan. Jadi itulah perpustakaan sekolah pun nggak ada ya kan. Jadi guru memang harus mengandalkan guru gitu ya. Jadi kalau sekarang kan itu tanpa ada pun guru karena sekarang tuh guru-guru tuh harus diwajibkan mengajar online gitu kan. Itu udah pintar. Jadi sekarang tuh hanya modal 300.000 untuk beli internet wifi unlimited atau 500.000 kita buat kan. Itu udah bisa menjelajahi segala penjuru dunia karena jaringan internet sudah hampir ke pelosok-pelosok juga masuk ya kan. PLN pun hampir semua pelosok sudah masuk. Kalau dulu gimana orang mau belajar pakai lampu teplok ya kan. Males orang hidungnya hitam nanti ya kan. Jadi itulah. Itu dari situ aja sudah perbandingan yang sangat mencolok ya. Jadi guru sekarang itu sudah termasuk nggak enak dalam mengajarnya. Karena apa? Satu juga mengajar sudah pakai PowerPoint, tinggal nunjuk-nunjuk pointer ya kan. Anak-anak murid pun sudah jangkauannya luas pakai internet ya kan. Gitu juga guru-gurunya modal internet PowerPoint ya kan. Jadi nggak susah-susah amat tinggal mendikte-dikte ya kan. Jadi kalau dulu itu memang susah ya kan. Jadi kalau Anda bandingkan dengan harga emas sekarang dan dulu ya kan. Sekarang Anda jadi pengangkatan PNS langsung diangkat itu kan. Itu kalau udah S1 kan itu langsung dia golongan 3A bergaji 2,5 juta lebih ya kan. Enggak lagi melalui golongan 1, 2 ya kan langsung ke 3A. Jadi langsung bergolongan 2,5 juta. Nah, jadi kan udah langsung enak, dia nggak mengalami lagi apa 1, 2 ya kan. Jadi guru-guru sekarang enak dia ya dapat tunjangan sertifikasi entah sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan dia 10 juta ya kan. Nah, itulah enaknya jadi guru zaman now beda sama bayangkan kalau tunjangan sertifikasi ini dibelikan emas ya udah dapat juga 5 mayam ya kan dalam setahun udah dapat dia 10 mayam pun udah dapat ya kan. Nah, jadi itulah kalau dihitung sama gaji, sertifikasi ya kan 10 mayam dalam setahun ya udah dapat ya kan dunia. Bahkan 20 mayam ya kan. Karena gaji sekarang paling rendah itu baru masuk aja 0 tahun kerja itu 2,5 juta ya kan. Tambah tunjangan sertifikasi. Dan juga itulah anehnya si Lentimania Sri Mulyani di Bank BRI supervisor ya kan. Orang yang sudah mengabdi 32 tahun nggak dikasih tunjangan sertifikasi. Padahal seharusnya artinya sertifikasi ini adalah sertifikat pengabdian sejati atau penuh 32 tahun ya kan. Itu
yang pantas mendapatkan sertifikasi, ya kan. Ini Indonesia lain. S1 untuk mengajari SD, tahu ABC ya kan. SD sekarang ya kalau bukan yang bisa juga menciptakan pesawat kan, hanya sekedar tahu ABC ya kan. Harus S1. Di perguruan tinggi, hampir mayoritas semua perguruan tinggi juga strata dosennya adalah S1, paling kencang S2. Kalaupun ada dulu si no mention itu, profesor-profesor semua itu yang udah pensiun-pensiunan, ya kan. Ya itu kan hanya itu ajanya itu kan, dan juga jadi itulah. Jadi di fakultas strata S1 mengajar S1, ya kan. Di SD udah 2 tingkatnya di atas dari yang diajarinya, tapi nggak ada juga penghargaan sertifikasi dari Menteri Keuangan di Bank BRI Mandiri Indonesia sekali 6 bulan ya kan. Kalau dibayangkan dulu guru dulu itu susah. Tanpa guru dulu orang nggak tahu apa-apa ya. Tapi itu pun guru-guru itu direndahkan, ya kan. Direndahkan mereka. Kau tahu sebatas ABC. Ini aku udah tahu sebatas ABC katanya kan. Jadi mereka direndahkan, dikeringkan, ya kan. Sampai tinggal kolor ya. Jadi Anda itu jangan berfokus pada harga emas. Kenapa? Nanti semua pepek-pepek, terutama pepek di rumahmu, itu belum ada nanti rumah kau masih gede-gede, tapi emasnya nanti udah sekilo 2 kilo di rumah. Belum ada nanti asetnya, aset bersama ya. Tapi nanti emasnya pepek-pepek di rumahmu sudah sekilo atau 2 kilo ya. Jadi kan kau yang dikorbankan sampai kering hanya karena berpatokan sama emas. Satu lagi emas itu nggak ada izinnya kan. Takutnya nanti kau diincim. Bikin dulu toko emas itu menjual yang barang bagus. Tapi kau nanti diincim. Dikasihlah kau nanti yang palsunya ya kan. Emas imitasi. Sama kau tengok kuningnya kan. Nggak mungkin kau tahu kayak mana itu kan. Emas-emas itu kan. Jadi itulah, karena mereka itu banyak juga penambang penambang ilegal kan. Jadi itulah toko emas itu juga nggak ada izinnya ya. Siapapun bisa membuka toko emas, ya kan? Nggak kena pajak, ya kan? Seharusnya toko emas itu harus kena pajak. Jadi itulah. Jadi Anda nggak usah berpatokan emas. Satu ya karena itu nanti takutnya Anda dikasih emas palsu, diincim-incim. Ya, dilihat Anda mangsa yang enak empuk ya kan. Yang kedua, nanti pepek-pepek di rumah Anda menyimpan emas sampai berkilo-kilo padahal rumah Anda itu masih gede, Anda udah kering tinggal sempak dan kolor, aset maupun nggak ada yang terbentuk ya kan. Jadi Anda itu hanya manusia rendahan dibuat orangnya itu ya kan. Jadi itulah ya. Jadi enggak, Anda yang udah enak kali sekarang loh. Baru masuk PNS udah langsung golongan 3. Enggak hitungan golongan 1, 2 langsung bergaji 2,5 ya kan. Kalau dulu itu kalau gaji PNS itu 100 kali lipat di bawah UMP, bukan tara emas, bukan kita menghitungkan dari emas ya kan. Yang aku bilang tadi emas itu takutnya kau kena tipu kasih imitasi ya kan, emas itu nggak ada pajak ya kan. Kalau takut nanti baru menjual emas pun kalau nggak di tokonya yang beli itu susah juga ya kan, entah karena beda kualitas pun nggak tahu. Tapi kalau beda kualitas pun kan ada juga jenis-jenisnya itu dibikin harganya kan. Tapi itulah kalau nggak ada nanti suratnya toko emas itu nggak mau membeli. Harus yang sejenis, dari mana dibeli dari situ dijual ya kan. Jadi itulah kita itu jangan berpatokan emas. Anda itu sekarang yang udah enak mengajar nggak pala sulit, nggak harus ekstra karena udah didukung dengan internet ya kan. Sekarang pun orang nggak pala lagi sekolah pun udah bisa. Kok dulu mana bisa, orang tergantung sama guru ya. Tapi itu pun Lonte Mania Sri Mulyani di Bank BRI Mandiri Indonesia nggak memberikan
tunjangan sertifikasi kepada pensiunan guru-guru dulu, ya kan. Dia nggak tahu guru dulu itu susah, ya kan. Lampu listrik belum ada dulu mengajar, internet belum ada, jadi guru dulu harus ekstra. Ada 2 tingkat di atasnya, sedang ini mengajar di kampus rata-rata strata 1, yang diajari strata 1. Kan mengajar di SD harus S1, ya kan? Hanya apa? Tahu ABC pun harus gitu, ya kan? Seharusnya yang arti sertifikasi ini adalah yang sudah mengabdi penuh, pengabdian penuh 30 tahun. Itunya pengertian sertifikasi, ya kan? Bukan karena S1, strata 1. Tapi karena itulah makanya Indonesia ini Menteri Keuangan itu, Dirut Bank BRI itu memang sok-sok pintar semua. Mendefinisikan sertifikasi aja nggak tahu. Kalau dibilang sertifikasi hanya karena bukan ijazah S1-nya, bukan. Sertifikasi itu, tunjangan sertifikasi itu adalah tunjangan pengabdian penuh 32 tahun. Ya kan? Karena syarat dari PNS itu adalah pengabdian penuh 32 tahun baru dapat gaji normal, ya kan? Jadi itu sebenarnya. Jangan patokan sama emas ya. Karena dulu kan gaji guru itu memang 100 kali lipat di bawah UMP dulu kan. Ini emas. Gak ada hubungan sama emas ya. Satu lagi, kalau kita mensejajarkan dengan emas ya. Toko emas itu kan kalau Anda bilang nanti dibeli totalnya 5 juta di tahun 97, nanti di tahun 2025 bisa jadi 100 juta, ya kan? Bisa jadi 100 juta atau bisa jadi 50 juta istilahnya kan. Pokoknya naiklah entah 2 ke 3 kali lipat, 4 kali lipat istilah entah 5 kali lipat, 6 kali lipat atau 10 kali lipat kan, bisa jadi 50 juta. Kenapa merekrut karyawan bank pemerintah kayak BRI Mandiri Indonesia sampai supervisornya itu tidak dari orang yang punya ilmu emas, ya kan? Di depo di situ kan 5 juta dipendam. Kayak aku dulu kan menabung gak ada pernah menarik. Menyetor ya kan. Tapi gak ada meningkat. Kalau di toko emas bisa kan meningkat kan. Kalau dipendam sampai 10 tahun kan meningkat uang awak itu kan. Dari yang kecil aja pun modalnya yang 2 juta. Yang 2 juta pun modalnya kan meningkat kan. Kenapa enggak karyawan toko emas direkrut jadi pegawai Bank BRI Mandiri Indonesia, supaya orang-orang kan penghasilan kita kan sedikit kan, butuh puluhan tahun kita harus menabung biar ratusan juta kan, karena cuma ram sawit yang cepat kaya mendadak, ya kan. Kalau kayak kami inilah bisa memang kan, tapi ya itulah bisa tapi wah udah sampai 40 tahun 50 tahun itu pun kredit mobil aja udah susah, ya kan. Apalagi mau menabung ratusan juta itu butuh menabung berpuluh-puluh tahun. Kecuali orang toke-toke sawit yang sudah keuntungannya ditetapkan sekian ratus juta per bulan, hanya modal ngangkang-ngangkang, ya kan. Jadi itulah seharusnya bank-bank pemerintah ini harus merekrut pegawai toko emas untuk dikerjakan di bagian perbankan, supaya orang-orang bisa menabung dari nilai kecil itu bisa bertambah uangnya jika dipendam di bank, ya kan. Nggak harus di atas dari 50 juta ataupun 100 juta ataupun 1 miliar, ya kan. Jadi pakailah ilmu emas dalam perbankan kan. Aku nggak tahu orang toko emas ini belajarnya dari mana, dari Eropa, Amerika, Israel kah. Makanya dia bisa membuat uang 1 juta nanti 10 tahun lagi bisa jadi 5 juta, ya kan. Sedangkan karyawan Bank BRI ini Mandiri ini kurasa sekolahnya dari apa? Dari toilet itunya itu sekolah kan. Makanya dia harus uang 50 juta baru bisa beli kopiko 1 bungkus bunga uangnya kan. Itulah. Kalau menabung 5 juta, 1 juta, ya kan 2 juta,
10 juta, 20 juta, nggak ada bunganya kan. Nggak bertambah uang ngawak kan. Nggak langsung bertambah, entah bertambah 20% ya kan. Coba di toko emas itu. Belinya sekarang, 10 tahun lagi dipendam dari harga 2 juta, 10 tahun lagi dipendam, udah jadi harga 10 juta, 12 juta kan. Sedangkan toko nanti ditabung di BRI, ditabung sekian ratus juta, cuma bisa beli apa? Bonbon kopi kok 1 bungkus, ya kan? Jadi itulah. Jadi buat lonte-lonte Maniak Sri Mulyani di Bank BRI Mandiri Indonesia, bijaklah dalam merekrut karyawan Bank BRI, bank pemerintah ya, Bank Mandiri Indonesia ya. Kalau bisa ambil orang yang menguasai ilmu emas ya, ilmu emas ya. Kita nggak butuh penghitung debit kredit, nggak ada gunanya. Itu sampah masyarakat, sampah busuk masyarakat ya. Penghitung debit kredit, apalagi tuh BRI Link itu kan menghabiskan APBD ke situ kan. Menghabiskan APBD, membebani rakyat membayar biaya admin ya kan, hanya untuk BRI Link itu ya. Tengok tuh di situ nanti orang tuh transfer ya kan. Padahal di daerah lain masih banyak yang belum terjangkau bank-bank pemerintah. Orang itu kalau menyetor uang melalui Berlink 1 juta nanti 10.000 bayarnya ya kan. Apa enggak tercekek ya kan, belum lagi nanti keamanannya, CCTV-nya indoor milik pribadi ya kan, bisa nanti di zoom, nanti dihipnotis ya kan, terkuras semua rekeningnya ya enggak. Udah di zoom, dihipnotis, terkuras lah semua rekeningnya ya kan. Jadi itu, jadi manfaatkan aja lah pegawai-pegawai BRI itu daripada di situ kan. Buatkan di daerah-daerah yang belum ada terjangkau Bank BRI dengan jarak yang dekat ya. Kayak ada di YouTube itu ku tengok ya. Mereka itu harus memakai jasa Berlink, di mana 1 juta itu 10.000 ya kan. Ya udah enak lah gaji Berlink itu ya kan. Udah lebih dari pengabdian 30 tahun ya kan. Tapi itu yang satu itu keamanannya itu yang paling penting ya, keamanannya itu yang kita pikirkan ya kan. Orang nanti udah capek-capek menghemat bukan toke sawit yang udah keuntungannya tiap hari, tiap bulan sekian ratus juta modal ngangkang ya kan. Orang itu nanti udah menabung capek-capek, rupanya dihipnotis, dikuras ya kan. Namanya CCTV-nya pribadi, bisa di zoom, dihipnotis ya kan. Itulah. Jadi itu kita pikirkan keamanannya itunya ya. Kalau Berlink ini keamanannya itu yang kita pikirkan. Bikinlah dulu yang 1 juta per 10.000 itu. Keamanannya itu. Jadi BRI Link di Duri ini sangat-sangat menjamur Berlink. Padahal kantor-kantor Bank BRI di Duri ini termasuk untuk jumlah penduduknya udah bisa lah mengcover jumlah penduduknya untuk melayani. Apalagi sekarang kan mesin ATM sudah ada ya kan. Kalau bisa mesin ATM tarik tunai itu diperbanyak, satu bank itu dibikin lantai 3 atau 4 ya kan, yang langsung yang ada setor tunainya, bukan hanya narik aja, entah dibikin satu bank 4 ya kan. Jadi nanti pegawai-pegawai Bank BRI ini itulah ditempatkan ke daerah-daerah pelosok-pelosok kan. Apalagi kalau orang Jawa, Batak, Minang ini kan termasuk raksasa-raksasa semua kan. Nggak mungkin kalau ditempatkan di sana takut ya kan. Jadi itulah di daerah-daerah terpencil. Daerah terpencil sana masih butuh bank-bank BRI ya. Karena kita menjaga juga keamanan dari BRI ini. Kasihan nanti kalau udah di zoom, dikuras, dihipnotis ya kan. Jadi itulah buat yang bilang guru dulu sama guru sekarang ya. Jadi itulah. Jadi buat Direktur Bank BRI Mandiri Indonesia, Menteri Keuangan, bijaklah dalam memilih karyawan ya, biar berguna bagi nusa dan bangsa. Kalau bisa merekrut karyawan perbankan itu yang mempunyai ilmu emas ya, ilmu bisnis emas. Kalau ditanam uangnya 1 juta bisa jadi 5 juta 10 tahun lagi ya. Jangan ilmu debit kredit ya, dipendam uang 50 juta 10 tahun lagi tetap juga 50 juta ya kan.